개패만 나오냐. 자야 되는데. 진짜고 해가지고 진짜. 왜요? 뭐를 하고 영어가 잘 안 돼. 응? Film Project Wolf Hunting ini menceritakan tentang misi untuk membawa penjahat berbahaya dari Filipina ke Korea menggunakan kapal. Jong-do, Seo In-guk, adalah kriminal yang kejam dan Do-il, Yang Dong-yun, adalah penjahat Interpol yang mempunyai catatan kriminal panjang. Kisah akan berfokus pada tahun 2022 sebanyak 20 penjahat kelas kakap yang kabur ke Filipina akhirnya bisa ditangkap dan dibawa kembali pulang ke Korea untuk diadili. Namun pemerintah sempat ragu karena 4 tahun silam ada sebuah insiden, di mana pemerintah Korea akan mengekstradisi 47 penjahat. Namun ada salah satu keluarga korban yang kesal dengan penjahat yang telah merenggut keluarganya. Dan dia melakukan aksi yang sangat nekat, yaitu meledakkan sebuah bom di area bandara yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Sehingga pemerintahan Korea memutuskan akan membawa 20 orang penjahat tersebut melalui jalur laut. Perlu digarisbawahi jika para penjahat pada film ini bukanlah penjahat kelas ece-ece, melainkan penjahat-penjahat yang sungguh sangat kejam. Karena mereka semua buronan Interpol. Sehingga ditugaskanlah para polisi berpengalaman untuk mengawal para penjahat tersebut pulang hingga Korea. Dari sekian banyaknya penjahat ada salah satu penjahat yang bernama Park Jong-do, yang merupakan pelaku pemerkosaan, pembunuhan terhadap 40 wanita. Dia memiliki tato di sekujur tubuhnya. Jong-do kemudian mengejek kapten yang memimpin para polisi untuk mengawal para penjahat. Jong-do pun kemudian dihajar oleh para anggota yang lain. Di depan para penjahat lainnya. Dia menegaskan jangan pernah main-main dengannya dan anggotanya. 뭘 봐 이 새끼들아. 승선. Beralih ke negara Korea, lebih pastinya di kantor pusat pengawasan yang akan mengkomandoi perjalanan para polisi untuk membawa para penjahat tingkat tinggi agar sampai ke Korea. Sebelum keberangkatan para tahanan pun dimasukkan ke dalam ruangan, masing-masing berisi 2 orang penjahat. Di mana anak buah kapten akan ditempatkan di depan pintu para penjahat. Untuk mengawasi para penjahat agar tidak macam-macam. Dan agar tak ada yang berani melarikan diri. Selain ada Jong-do dan penjahat lainnya, yang memiliki sikap kalem penjahat tersebut bernama Lee. Selain penjahat pria ada juga penjahat wanita yang sedikit judes dia bernama Choming. Diketahui si Choming ini merupakan penjahat yang lumayan sadis, karena telah membunuh suami dan mertuanya. Di sisi lain kita juga akan diperlihatkan seorang dokter bersama dengan asisten pribadinya. Yang sengaja ditugaskan oleh komando agar ikut serta dalam perjalanan tersebut. Jikalau ada tahan yang mengalami sakit ataupun apa, si dokter ini mempunyai sikap yang mencurigakan. Terlebih lagi dia membawa alat medis yang tidak wajar. Selain itu ada juga tugas koki yang memasak. Untuk para tahanan, sang kapten yang merasa terbantu sangat berterima kasih terhadap mereka. Yang mau ikut dalam perjalanan yang sangat beresiko. Setelah berangkat para koki pun memberikan makanan kepada para tahanan dan juga para polisi. Di sisi lain sang dokter pun diam-diam pergi ke sebuah ruangan mesin. Dengan menggunakan peta kapal yang sudah ia bawa. Anda semua pasti akan terkejut selain ada penjahat kelas kakap. Di kapal tersebut juga ada seorang tahanan yang bernama Alpha. Yang sedang tertidur di sebuah ruangan kerangkeng. Yang mana si dokter ini ditugaskan untuk menyuntikkan obat kepada Alpha setiap 6 jam sekali. Agar tetap tertidur. Dari sini sudah jelas jika ada sebuah misi rahasia yang tidak diketahui oleh para polisi dan tahanan dan termasuk para awak. Bapak Komandan pun diam-diam membuka sebuah berkas tingkat tinggi yaitu kepunyaan Alpha. Kemudian malam harinya para petugas pun sudah mulai merasakan kelelahan,
dan mulai lengah. Hal tersebut dimanfaatkan Jongdu untuk mengeluarkan sebuah kawat dadalan mulutnya hingga pada akhirnya Jongdu pun akhirnya bisa melepas borgol tersebut dan memberikan kawat itu kepada rekannya. 당황스럽고 놀래? 놀래? 해피만 나오냐? 자야 되는데. 이분이 외국만 나오면 영화가